Perkenalkan, nama saya Hebri Cherry Rombots dari kelas A3 semester 5 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado di Prodi Keperawatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pencegahan infeksi saluran kemih, pengobatan infeksi saluran kemih, dan edukasi mengenai infeksi saluran kemih. Jadi yang pertama-tama perlu kita ketahui dulu bahwa infeksi saluran kemih atau ISK ini adalah suatu keadaan di mana adanya pertumbuhan atau perkembangbiakan mikroorganisme atau bakteri dalam saluran kemih. Biasanya pertumbuhan bakteri melebihi 100.000 unit per miliurin. Ada 4 cara mikroorganisme memasuki saluran kemih. Yang pertama, ascending atau kuman ISK. Pada umumnya kuman ini berasal dari flora normal usus dalam dan hidup secara komensal. Yang kedua, hematogen atau descending, jika terjadi infeksi dalam ginjal hingga menyebabkan terjadinya infeksi saluran kemih melalui peredaran darah. Yang ketiga, limfogen atau jalur limfogen. Limfogen ini jika masuknya mikroorganisme melalui sistem limfatik yang menghubungkan kantung kemih dengan ginjal. Yang keempat, langsung dari organ sekitar atau yang sebelumnya sudah terinfeksi atau teroksigen akibat dari pemakaian kateter tersebut. Selanjutnya, penyebab infeksi saluran kemih pada umumnya. Yang pertama, kebersihan alat vital yang kurang baik. Kedua, sering menahan air kencing terutama untuk orang yang kerjanya hanya duduk berjam-jam. Ketiga, kurang air minum. Keempat, sisa air kemih yang masih banyak di dalam kandung kemih meskipun orang tersebut sudah berkemih. Nah, biasanya ini terjadi pada pasien yang usianya sudah lanjut, yang disertai pembesaran kelenjar prostat juga, yang mana memang terjadi gangguan pengeluaran air kemih pada pasien tersebut. Yang kelima, cara cebok yang salah terutama pada wanita. Yang keenam atau yang terakhir, pada orang yang memiliki riwayat penyakit kelamin. Selanjutnya, komplikasi yang terjadi ketika mengalami infeksi saluran kemih. Yang pertama, gagal ginjal akut. Yang kedua, bakteremia. Yang ketiga, sepsis. Yang keempat, meningitis. Yang kelima, parut ginjal. Yang keenam, hipertensi. Dan yang terakhir adalah gagal ginjal. Pencegahan infeksi saluran kemih. Yang pertama, tidak menahan kencing. Yang kedua, selalu membersihkan area kemaluan dari depan ke belakang setelah berkemih. Yang ketiga, minum air putih yang banyak. Yang keempat, semprotan kebersihan, pewangi area kewanitaan, dan produk-produk lainnya untuk area kewanitaan itu harus dihindari karena hanya akan mengiritasi. Yang kelima, bersihkan area genital sebelum melakukan hubungan intim. Yang keenam, setelah berhubungan intim, buang air kecil. Itu tujuannya untuk menyingkirkan bakteri yang mungkin telah masuk ke uretra. Yang ketujuh, jangan menggunakan celana dalam sehari-hari. Yang kedelapan, jangan menggunakan pakaian bawahan yang ketat atau celana dalam yang ketat karena meningkatkan kelembapan. Nah, yang terakhir untuk pengobatannya secara umum. Yang pertama, mengonsumsi dosis rendah antibiotik dalam periode yang lebih lama untuk membantu mencegah infeksi berulang. Yang kedua, mengonsumsi dosis tunggal antibiotik setelah berhubungan intim untuk mencegah pemicu infeksi umum. Yang ketiga, mengonsumsi antibiotik selama 1 atau 2 hari setiap pengidap merasakan gejalanya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja sedikit penjelasan materi tentang infeksi saluran kemih dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri dengan promosi kampus saya, yaitu di kampus Universitas Pembangunan Indonesia yang berada di Manado. Di kampus ini sudah terakreditas B untuk prodi keperawatannya. Jadi saya mengundang teman-teman untuk bergabung di universitas saya.